Saya punya kisah, dengarkan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala meriwayatkan kisah ini dalam bukunya Birrul Walidain. Malik bin Dinar, seorang ahli ilmu dari kalangan tabi'in yang menceritakan pengalamannya sendiri. Kata beliau, ketika aku tawaf, aku kagum melihat banyaknya jumlah orang-orang yang berhaji dan umroh. Dalam hati aku bergumam, siapa yang amalnya diterima untuk saya ucapkan selamat padanya, dan siapa yang ditolak untuk saya ucapkan bela sungkawa. Di malam harinya, aku bermimpi. Ada yang berkata padaku, "Hai Malik bin Dinar, kamu bertanya tentang mereka yang haji dan umroh. Allah telah mengampuni mereka semua, yang kecil dan dewasa, laki dan perempuan, yang berkulit hitam dan merah. Kecuali satu orang saja yang Allah Ta'ala sangat marah padanya. Allah menolak hajinya dan dilemparkannya ke wajahnya." Malam itu aku tidur dalam keadaan ketakutan, karena aku takut bahwa orang itu adalah aku. Pada malam kedua, aku bermimpi lagi seperti mimpi sebelumnya. Tapi yang berkata itu menambahi, "Orang itu bukanlah kamu, tapi dia berasal dari Khurasan, tepatnya kota Balakh, bernama Muhammad bin Harun al-Balkhi." Pagi harinya, aku langsung menemui masyarakat suku Khurasan. Aku bertanya, "Siapakah saudara kalian yang bernama Muhammad bin Harun?" Mereka menjawab, "Anda sedang bertanya tentang seseorang yang mana di Khurasan tidak ada orang yang paling ahli ibadah, paling zuhud, dan paling banyak membaca Al-Quran melebihi dia." Saya pun heran dengan pujian masyarakat tentangnya dan mimpiku. Aku meminta pada mereka, "Tunjukkan padaku di mana dia berada." Mereka berkata, "Sejak 40 tahun lalu, dia selalu berpuasa, qiyamul lail, dan menempati tempat reruntuhan. Kami duga dia tinggal di salah satu reruntuhan di Mekah ini." Maka aku segera menyusuri reruntuhan Mekah, dan aku lihat dia sedang berdiri di belakang dinding dengan tangan kanan terikat di lehernya, diikat dengan 2 belenggu besar yang dililitkan di kakinya. Mendengar langkah kakiku, dia bertanya, "Siapa kamu?" Aku menjawab, "Malik bin Dinar." Dia berkata, "Hai Malik, apa yang membuatmu datang kepadaku? Kalau ada mimpi yang kau lihat, kisahkan padaku." Aku berkata, "Aku malu menceritakannya." Dia meminta, "Ceritakan saja." Maka aku pun menceritakan mimpiku. Kemudian dia menangis sangat lama. Setelah itu dia bercerita, "Dulu aku ini sering minum minuman keras. Suatu hari aku minum di rumah temanku sampai mabuk dan hilang akalku. Kemudian aku pulang ke rumah. Saat masuk ke rumah, ibuku sedang menyalakan api di perapian kami. Ketika beliau tahu aku sedang mabuk, beliau menyuapiku makanan sambil berkata, 'Hari ini adalah hari terakhir Sya'ban dan malam pertama Ramadan. Besok pagi orang-orang berpuasa sementara kamu mabuk. Tidakkah kamu malu pada Allah?' Aku langsung memukul beliau. Seketika beliau berkata, 'Celakalah kamu.' Aku bertambah marah, pegang dan aku lemparkan beliau ke dalam api. Istriku melihatku, dia memasukkanku ke dalam rumah dan mengunciku. Di akhir malam aku sadar dari mabukku. Aku panggil-panggil istriku agar ia membukakan pintu. Dia menjawab dengan ketus. Aku berkata, "Mengapa kamu ketus begitu?" Dia berkata, "Kamu sudah membunuh ibumu, kau lemparkan ke dalam api dan beliau terbakar." Aku keluar ke perapian dan aku melihat beliau, ibuku, seperti roti yang terbakar. Aku pun keluar menyesal dan aku sedekahkan seluruh hartaku.
Aku bebaskan budakku dan sejak 40 tahun lalu aku puasa di siang hari dan qiyam di malam hari. Setiap tahun aku haji dan setiap itu juga ada hal ibadah yang bermimpi seperti mimpimu. Malik bin Dinar berkata, aku pun menampar wajahnya dan berkata, hai orang celaka, hampir saja bumi dan semua yang ada di atas terbakar dengan api. Aku pergi meninggalkannya. Ia mengangkat kedua tangannya ke langit dan berdoa, wahai Zat yang menghilangkan kegundahan, menyingkap kegelisahan, mengabulkan doanya orang yang terdesak. Aku berlindung dengan ridho-Mu dari kemurkaanmu dan dengan apapun yang menjauhkan dari hukuman-Mu. Jangan putus harapanku, jangan kecewakan doaku. Aku pulang ke rumah dan tidur. Dan aku bermimpi lagi ada yang berkata, hei Malik, jangan membuat orang putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah telah melihat dari Mala'a'ila bahwa Muhammad bin Harun dan Allah mengabulkan doanya serta memaafkannya. Kembalilah kepadanya dan katakan, wahai Malik, sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua makhluk pada hari kiamat. Binatang yang bertanduk telah dibalas karena menanduk yang tidak bertanduk, dan Allah akan mempertemukanmu dengan ibumu, kemudian dia memutusmu bersalah, kamu dibersihkan di neraka, dan setelah itu kamu dikembalikan pada ibu. Muliakan orang tua kita yang masih ada. Cium tangan mereka, peluk mereka, beri senyuman terindah. Buatlah beliau tersenyum sebagaimana kita telah membuat mereka menangis. Mintalah maaf, mohonlah ridhonya, dan untuk orang tua kita yang telah tiada, doakan, ampuni beliau ya Allah. Cahayai kuburnya, jadikan kuburnya taman surga. Jadikan kami sebagai salah satu amal terbaik beliau. Rabbi firli wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Lanjutkan bakti dan jangan pernah lelah berbakti.